Oke. Cukup. Sudah. Oke. Kenapa? Ayo, mau dong. Hah? Lagi lanjut. Enggak mau explore tempatnya aja. Bukan explore Instagram ya. Instagram mah Anda dia sekali. Explore Di basa-basi. Selamat datang kembali di basa-basi. yang basah di setiap aksi. Oke. Udah mulai malas ya kita lihat, udah mulai menurun ya semangatnya ya. Baiklah, kembali lagi bersama kami ya Di basa-basi yang bahas ini yang asik-asik aja. Masih bersama kembali kami ya. Ngomong-ngomong explorer, Asik. explore Instagram saya kok banyak ini ya. Wanita-wanita ya. Wanita-wanita itu kenapa ya? Bisa kayak gitu tuh kenapa? Di biasanya lebih banyak. Explore itu terjadi ketika Anda suka melihat-lihat wanita. Oh gitu. Dan Anda like-likein Syukur dan lah teman ya. Anda yang lebih suka lagi gitu. Jadi kalau berpadu, explore itu merangkum dar. Meledaklah explore Anda. Saya jadi was-was gitu loh. Maksudnya masalahnya cewek-cewek yang ada tampil di explore itu bukan cewek-cewek biasa. Oh betul. Dengan pakaian yang biasa. Oke. Itu yang membuat saya khawatir. Ketika ada klien atau apa yang pengen lihat Instagram, tercoreng saya punya ini. Jadi gini cara ini salah tips buat kalian yang ingin supaya explore terlihat bersih. Oh gitu. Gimana? Mencerminkan sikap Anda yang baik. Wah, ini betul. Ada like, tips nih. Tipsnya adalah like posting masakan. Oh. Posting yang tidak berbau wanita. Gitu. Dan juga jangan banyak posting pria karena nanti kita gay. Itu. Tapi di satu sisi oke juga, maksudnya cewek-cewek kan berarti kan saya masih normal. Iya. Tapi kalau banyak cowok-cowok, nah itu rusak juga Anda nanti. Iya, itu rusak, makanya. Jadi mending nih pertama ya like tentang postingan sepak bola. Nah itu paling Anda banget tuh. Netral lah ya. Netral. Masak-masakan, makanan-makanan. Iya. Orang makanan, tempat-tempat yang ini kopi-kopian. Ya. Good like. Jangan foto-foto wanita. Wah, janji jiwa. Oke, ini bukan BPL ya, bukan. Dan misalnya nih, Anda sudah lihat yang lain nih, misalnya yang olahraga ada foto cantik cewek tersemat misalnya. Ke apa namanya? Keselip. Kita buka. Jangan dibuka. Kalau Anda buka itu akan kembali lagi merusakkan moral akhlak Anda, karena ketika Anda buka itu Anda scroll ke bawah wanita lagi, scroll ke bawah wanita lagi, Anda like lagi, Anda scroll ke bawah lagi, ada wanita lagi, dan AI ketika Anda back explore, disitulah mereka kembali meledak. AI Instagram luar biasa sih memang. Apa namanya? Algoritmanya dia. Kita belum ke berita loh, ini kenapa Anda tiba-tiba explore? Saya jadi bersemangat masalah explore ini. Karena itu mungkin jarang dibahas. Iya. Ya udahlah, kita langsung aja dah. Masuk ke berita ya. Jangan dong, beritanya ini. Udah. Oke, siap. Beritanya memang berita yang normal lah ya kali ini. Normal. Enggak yang aneh-aneh gitu ya. Ya. Kadang TNTR nih gitu enggak ada ya. Itu yang Anda suka like itu juga kan? Kalau Anda sering lihat TNTR nih, kemudian Anda scroll ke bawah tante-tante yang lain, ketika Anda back ke explore, mereka muncul semua. Ada berita nih. Ada berita. Seumur hidup belum pernah bercinta. Gadis ini bikin geger usai dinyatakan positif hamil dalam kondisi masih perawan. Gimana? Tidak pernah bercinta. Tidak pernah melakukan kegiatan yang Anda sering lakukan. Emang saya pernah lakukan apa? Iya, positif hamil kan, nggak pernah hamil kan? Dinyatakan ada wanita hamil, padahal dia tidak pernah melakukan hubungan badan dengan pria, dengan pacarnya pun. Jadi ada wanita nih, dia hamil, positif hamil ya? Padahal tidak pernah berhubungan badan. Wah, sepertinya ada hal-hal yang mistik. Mistik kayaknya, mistik sapi, mistik ayam. Mistik. Melalui USG dokter memastikan namanya ini Samantha. Orang manakah dia? Samantha ini aborigin ya. Nggak ada di tempatnya nih, pokoknya dari luar negeri. Oh gitu. Oke. Samantha dinyatakan hamil 5 minggu. AS bukan? Arab Saudi. Loh. Jadi dia hamil 5 minggu. Dia ngomong gini, aku bertanya-tanya, bagaimana aku bisa memiliki bayi? Bahkan aku belum pernah berhubungan intim. Saya takut memikirkan keluarga dan teman-teman saya manggil saya ibu perawan. Ibu perawan. Bukan. Maksudnya tuh gimana ya? Kok dia bisa pikir dia harus khawatir karena dipanggil ibu perawan itu loh?
Ya ibu perawan punya anak dari mana? Iya, maksudnya kenapa dia khawatirkan gelar itu? Sedangkan kasus ini dia hamil ini harus dipikirkan betul-betul. Nama pacarnya Alex lagi. Nama-nama bad boy gitu ya. Itu juga temen ya Alex ya, dan akal-akal ya. Mereka Alex memang nggak ada akhlak. Jadi ternyata dilanjutkan oleh ini ada situs bukan situs ya, ada apa namanya organisasi National Health Service. Dia mengatakan hal ini sebenarnya mungkin dapat terjadi. Oh iya, mungkin ini berarti secara kalau dia berenang di ini kolam renang kayak kasus gitu ya. Tidak, itu bohong. Ya ini jadi bisa terjadi hamil tanpa berhubungan intim itu sesuatu yang medis punya. Mungkin dia bermimpi. Bisa nggak saya jelasin dulu? Oke. Jadi hal ini sepenuhnya mungkin, tetapi pada tingkat sangat rendah. Loh. Hanya sekitar 0,001%. Dan dia orang itu 0,01%. Itu dah. Seorang wanita bisa hamil tanpa berhubungan intim. Di dinding, tidak masuk, hanya nempel. Jadi kayak ketok-ketok. Assalamualaikum. Bisa. Boleh masuk? Tidak boleh. Belum hamil, belum sah. Anda haram. Jadi ini kejadiannya. Oh, sudah ada ternyata. Oh, kronologisnya Bapak tahu ya, Pak? Gimana, Pak? Padahal tidak ada yang masuk ya? Tidak ada. Benda-benda tumpul gitu? Nih, ternyata. Enggak, benda tajam gitu? Tajam nggak tumpul ya. Tapi Anda jangan terus menekan saya ketika saya jadi berpikiran aneh. Wanita bisa hamil jika kemasukan benda tumpul. Denger. Kemasukan benda tumpul itu nggak bisa bikin hamil loh. Hanya kemasukan. Benda tumpul itu harus mengeluarkan zat besi. Ternyata kolagen. Sudah. Oh, ternyata gimana ya? Prison flag. Pas ya. Ternyata gimana? Wanita tetap bisa hamil saat melakukan foreplay. Itu pemanasan sebelum melakukan hubungan badan. Lah, piye dong? Dia hamil karena foreplay. Musik foreplay. Iya. Aduh. Sementara itu sebelum kehamilan terjadi, Samantha dan kasihnya Alex pernah melakukan foreplay tanpa berhubungan intim. Oh gitu. Jadi gimana ya? Tapi Anda ngerti nggak foreplay itu apa? Nah, maksudnya gini, foreplay itu kan sebenarnya kan pemanasan. Betul. Pemanasan kan berarti iya, yang dilakukan tanpa belum berhubungan badan. Benar. Tapi bakal berhubungan badan. Benar, ya. Gitu. Terus apa yang dimasalahkan? Iya, mereka berarti itu sebatas foreplay. betul. Tidak sampai lanjut. Tidak. Kenapa tidak bisa lanjut? Kenapa ya? Coba. Kenapa bisa tiba-tiba dia ngetok gitu ya? Tok. Assalamualaikum. Si foreplay kencengan, kecilin suaranya. Bapaknya ternyata di luar. Kenceng banget kalian. Oke. Cuman kayak bohong gitu ya. Iya. Nipu nih. Tidak. Jadi mereka jujurnya gini. Keduanya saling bersentuhan alat kelamin. Tapi tidak melakukan hubungan badan. Jadi pemanasan nih, pemanasan. Mereka kayak mau main bola nih. Pemanasan dong, kayak main bola. Dia gosok-gosok doang. Bener. Digosok-gosok doang. Apa sepatu digosok-gosok apa? Ada basem. Jadi ibaratnya basem tuh digosok. Gitu loh. Berarti kita nih kayak biasa kita main futsal kan. Nah, pemanasan tuh. Habis pemanasan, stretch. Pulang. Iya bener nggak? Iya betul. Pemanasan kan, ini kan. Nah kan. Weh, belum ya? Lagi. Patungannya, untuk terus pulang. Itu kalau nggak Anda dikeroyok teman-teman futsal Anda bisa meninggal di tempat itu, kita dibunuh kalian. Ngerti kan maksudnya kan? Ngerti kan? Atau ditagihin dulu sini dulu duitnya. Foreplay itu kan sesuatu pemanasan yang bakal terjadi. Akan langsung. Anda main futsal tapi ada pemanasan saja. Anda siapa? Datang Anda kan begini. Di lapangan kan bawa bola kayak, weh, sip, thank you, weh.
Balik. Thank you. Langsung aja nanti ya, thank you. Abis itu ambil. Oh dan dong, nggak gitu. Jadi sama mantan dia nggak pernah khawatir dia. Jadi mungkin foreplay tapi jadi gini, apa sih? Dia foreplay. Gini. Pas foreplay muntah. Iya kan? Hanya foreplay kan? Iya. Muntah. Nggak jadi deh. Nggak jadi. Udah ambil berarti maksudnya. Udah. Jadi sama dia pernah khawatir karena dia pikir hal tidak pernah membuatnya hamil. Iya, memang muntah. Terus menempel kan. Cairannya itu kayak apa nih? Kayak Venom gitu. Langsung menjalar gitu loh. Iya. Masuk deh ke situ. Padahal kan nggak ada penetrasi. Tidak ada. Dia hanya bermain-main di pertahanan lawan kan. Dia nggak penetrasi kan. Karena belum ada umpan terobosan di situ, nggak ada. Nggak ada penetrasi. Dia hanya bermain di Safinya nggak ada, Safinya. bukan Safinya nggak ada, Ronaldonya nggak ada. Cuma ada Safi sama Iniesta. Jadi mereka hanya bermain-main. Passing aja nggak ada penetrasi. Nggak ada. Messi sama ininya nggak ada. Oke, jadi begitu. Agak aneh juga ya. Iya, betulnya aneh sih. Iya. Pesan buat teman-teman kalian ya, kalau kalian berpacaran, nggak usah lah. Nggak usah lah, foreplay itu nggak usah. Nggak usah foreplay lah. Ngapain foreplay kan? Jadi maksudnya foreplay kalau ujung-ujungnya iya. Kalau muntah duluan. lagi foreplay ya. Lagi foreplay ya. Udah getar-getar. Mungkin lah, kenapa bisa begini? Cowoknya kalau jadi buat kalian para wanita, para pria, pasangan-pasangan, nggak usah lah foreplay. Foreplay berlebihannya maksudnya. Enggak, itu bikin drop. Bikin ceweknya kayak astaga baru foreplay. Iya itu. Udah mual. Ya kalau muntah, ini mual kok. Itu bikin rasa trust antar pasangan itu bisa menurun, Itulah jadi nggak usah hal itu dilakukan hanya untuk orang-orang yang moralnya apa nih? Moralnya apa nih? Pasangan resmi nggak ada. Ini beritanya nggak bermoral, sampai cari moralnya. Pokoknya intinya kalau pacaran jangan foreplay lah. Langsung kalau kita mau bahas tentang pacaran ya. Iya. Batasan apa saja yang bisa dilakukan di dalam suatu hubungan pacaran tuh. Pegang tangan boleh nggak? Hah? Pegang tangan boleh? Boleh. Gandengan tangan boleh nggak? Boleh dong. Sama ya. Menurutku boleh. Rangkul. Paling tidak peluk. Boleh. Cium. Gini. Paling tidak tuh paling kalau sudah paling sayang banget. Paling puncaknya paling hubungan. sayangnya gitu loh. Kecup sini. Itu paling itu. Paling ya. Oke. Gitu. Masih itu. Pelukan nggak apa pelukan ya? Kalau sudah sampai itu bahaya tuh. Paling tinggi tuh penyusun sini kan. Cuman dia kepleset ke sini. Kepleset ya. Ada lanjutannya. Yang ini cuma foreplay. Kalau menurut gue ya, kalau pacaran itu ya nggak paling ininya sudah paling rangkul sama peluk, nggak ada. Kalau dia menurut aku dicium itu enggak sih. Iya sih, betul. Cium itu nggak sengaja kadang. Karena udah peluk. Karena kalau peluk itu udah peluk nih, pengennya nambah gitu. Karena kalau pegang tangan, rangkul itu kayak ibaratnya kayak film selesai habis. Kalau peluk atau cium itu kayak drama Korea, ada episode-episodenya. Anda akan tunggu episode berikutnya, hari ini peluk, besok cium, besok yang ngapain, kayak ada episode berkelanjutan. Kalau pegang tangan dan rangkulan itu kayak film, habis. Tiba-tiba ada klimaksnya gitu kan di film itu. Selesai, kalau film sudah. Tapi kalau hanya cium-cium sini, seperti drama Korea, episode 1, episode 2, episode 3, tetap di basa-basi. Bahasa natas dia kasih aja.